Bahasa Yunani karpos artinya buah, bahasa Yunani pneumatos artinya roh, yang adalah istilah Alkitab yang merangkum 9 sifat nyata dari hidup Kristen yang sejati menurut Rasul Paulus. Meskipun tertulis ada 9 sifat, tetapi istilah aslinya dalam bahasa Yunani untuk buah adalah kata tunggal, menegaskan bahwa hanya ada satu macam buah dengan 9 sifat. 9 buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu pertama kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Kemurahan dalam bahasa Yunani yaitu Christotes merupakan perbuatan baik yang nyata. Kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain, bersikap penuh rahmat. Orang dapat berbuat murah hati tetapi tidak tulus. Hal ini dilakukan supaya dapat diterima orang lain. Sedangkan kemurahan dalam tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Dalam Korintus 6 ayat 6 mengatakan bahwa dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, yang mengandung makna sikap hati yang lembut dan penuh kasih yang tampak dalam tindakan nyata untuk menolong dan mengasihi orang lain dalam tulus, sebagai wujud dari pekerjaan Roh Allah dalam diri seorang pelayan Allah. Enam, kebaikan. Kata kebaikan dalam bahasa Yunani yaitu agatosune, keadaan atau kualitas hidup seseorang untuk bersikap baik terhadap sesamanya. Kebaikan meliputi seluruh perilaku bijaksana dengan perasaan tulus untuk melakukan segala sesuatu. Efesus 5 ayat 9 mengatakan bahwa dalam memperbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, yaitu pendukung Efesus 5 ayat 9, suatu kehidupan yang menyalurkan kasih, kemurahan, dan perhatian kepada orang lain. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan kebaikan yang nyata, bukan karena kewajiban, melainkan karena kasih yang melimpah dari Allah sendiri. Tujuh, kesetiaan. Kata kesetiaan dalam bahasa Yunani yaitu pistis. Artinya, sikap pengabdian diri secara terus-menerus, sekalipun banyak rintangan dan tantangan. Ia akan tetap bertahan dan tidak berubah. Kesetiaan ini membutuhkan tekad pribadi untuk tidak menyimpang dari komitmen atau janji. Contohnya setia kepada seseorang atau pasangan hidup dan juga dalam mengikuti Yesus. Pengertian lain dari pistis yaitu beriman atau benar-benar percaya yang menuju kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, keyakinan terhadap sesuatu kebenaran, kepercayaan yang berhubungan dengan relasi manusia kepada Tuhan.
Amsal 19 ayat 22 mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Yang mengandung Tuhan menghargai orang setia dan jujur lebih dari mereka yang kaya tetapi penuh tipu daya. Hidup yang setia menunjukkan bahwa kita memahami kasih setia Allah dan berusaha memantulkannya dalam setiap aspek kehidupan. Kata kelemah lembutan dalam bahasa Yunani adalah prautes. Didefinisikan sebagai orang yang santun, ramah, dan rendah hati. Kelemah lembutan juga memiliki 3 arti, yaitu tunduk kepada kehendak Allah, mudah dibentuk dan diajar, mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Kata penguasaan diri dalam bahasa Yunani yaitu ekratia, artinya kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa, sehingga tidak terbawa oleh perasaan dan tindakan di luar kendali. Dengan demikian, yang dikendalikan adalah segenap kepribadian yang menyangkut akal budi, perasaan, dan kehendak. Apabila kita tidak dapat menguasai diri, maka akan jatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Penguasaan diri merupakan kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak terbawa oleh perasaan dan tindakan di luar kendali.